Oke, halo Siska, selamat siang. Halo juga, siang. Kalau boleh tahu nih, tadi Siska abis ada acara lain apa kosong nih hari ini? Hari ini tadi sebelum kesini habis kumpul sama teman sih. Kumpul sama teman. Berarti lagi nggak ada kelas nih ya hari ini? Oke, free. Tadi kan abis ngumpul sama teman nih, udah makan apa belum tuh kalau boleh tahu? Udah sih, alhamdulillahnya sudah makan kalau kumpul sama teman. Udah kenyang berarti ya. Oke, tadi kan Siska bilang kalau misalnya hari ini tuh habis kumpul-kumpul nih sama teman. Nah, kalau boleh aku tahu gimana nih perasaannya untuk hari ini? Untuk hari ini rating nih. Ya, boleh. Kalau dari 1 sampai 10. Rating hari ini 8/10 sih. 8/10. Wah, udah mau mendekati happy banget gitu ya. Oke, kalau boleh tahu ada alasan spesifiknya nggak happy-nya karena apa? Happy-nya karena bisa kumpul sama teman ya, bisa jalan-jalan, bisa sharing-sharing apapun yang kita alami hari-hari sebelum ketemu sama mereka. So ya happy lah bisa ketemu sama mereka. Oke, berarti kayak sekitar seperti refreshing gitu lah ya. Refreshing. Kalau boleh aku tahu nih ya, kedatangan Siska kesini itu kenapa nih? Sebenarnya mau cerita tapi bingung mau mulai dari mana ya. Oke, masih bingung ya. Kalau udah aku mau bilang dulu nih ke Siska, kalau misalkan apapun yang nanti Siska ceritakan itu tuh akan menjadi sebuah rahasia, karena di dalam BK itu ada asas, namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang akan diungkapkan, apapun yang akan diceritakan, nanti itu akan hanya diketahui oleh dan aku saja gitu. Jadi privasinya aman lah ya. Aman. Gak ada yang tahu kan? Iya. Kita. Terus di sini juga nggak ada yang bakal menghakimin kamu. Jadi kamu bisa cerita apapun gitu, nggak perlu ngerasa takut kalau aduh gimana ya kalau misalnya nanti aku cerita ke Ani tentang ini, nanti dia bakal ngasih tau ke orang-orang nih, terus dia bakal ngejudge aku apa enggak ya, kayak gitu. Nah, kamu tenang aja karena di sini aku tuh nggak akan ngejudge kamu, nggak akan ada namanya penghakiman, karena di sini aku bakal mendengarkan apapun keluh kesah kamu seperti itu. Oke, akan buat saya insecure. Enggak, aman kok. Jadi di sini kamu anggap aja kalau misalkan aku itu teman kamu. Jadi kamu tuh emang benar-benar lagi cerita aja gitu, cerita-cerita yang biasa gitu. Oke, kalau boleh tahu sedikit nih, kamu ini udah pernah belum sih melakukan konseling? Sejauh ini belum pernah sih. Oke, belum pernah. Berarti ini first time ya. Ada rasa deg-degan gitu apa enggak? Kayak ragu atau apa gitu? Kalau ragu pasti ada ya, karena kita ngomong sama orang lain takutnya rahasia kita terbongkar gitu kan. Tapi kalau kayak khawatir sedikit sih. Oke. Kalau boleh tahu ini tuh topiknya tentang apa nih ya? Kayak ada nggak sih judul besarnya gitu kalau di ini? Temanya ya. Iya, seperti temanya gitu. Kalau lagi dirasa ini sih lebih cocoknya temanya jurusan. Oke, berarti kalau boleh tahu nih Siska nih sekarang semester berapa sih? Saya sih masih baru ya, baru semester 2, masih baru-baru. Berarti masih masa-masa penyesuaian lah ya dibilangnya. Oke, berarti ada sesuatu
permasalahan dengan terkait jurusan sih ya. Iya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, di sini aku mau mengungkapkan dulu apa yang harus kita lakukan selama sesi konseling ini. Jadi selama sesi konseling ini itu aku bakal nemenin kamu selama 45 menit ke depan. Jadi di luar itu mungkin kalau misalkan ada pembahasan kita yang belum selesai itu bisa dilanjutkan di sesi pertemuan kita selanjutnya seperti itu. Oke, bisa kita mulai? Apa masih ragu? Tunggu ini ya. Masih perlu waktu ya? Iya, masih perlu waktu, masih mikirin gimana cara mengawali bercerita tentang yang sedang permasalahannya. Oke, Siska tenang aja karena di sini tuh kamu nggak perlu harus runtut kok. Jadi nggak perlu harus sempurna nih. Misalnya kayak aku harus ngomong kayaknya harus ngomong dari A sampai Z deh. Nggak perlu kayak gitu. Jadi mungkin Siska itu nanti bakal bisa ceritain mulai dari apa sih yang akhir-akhir ini membuat pikiran Siska tuh kayak kepikiran banget gitu sampai-sampai membuat aktivitas Siska juga jadi terganggu seperti itu. Tapi yang sekarang lagi dirasain itu karena tadi udah diomongin judul besar kita kan tentang jurusan ya. Aku sih ngerasanya masuk kuliah ini kan aku masih awal ya, jadi kayak kayak salah jurusan gitu, kayak makin di sini makin nggak tahu arahnya kemana gitu. Oke, berarti Siska tuh merasa kalau semakin kesini, semakin merasakan, semakin jauh Siska melangkah dalam menghadapi semester itu makin kerasa nih kalau misalkan jurusan Siska itu kayaknya nggak cocok buat diri Siska gitu ya. Bukan fashion lah, bukan not my style gitu. Oke, menarik sih ya karena ini kan kadang emang sebuah fenomena gitu karena banyak banget yang ngalamin hal-hal tersebut, bahkan aku pribadi juga pernah ngalamin seperti itu. Oke, mungkin bisa kita mulai lebih dalam kali ya. Oke Siska, tadi kan kamu tuh sempat menyebutkan ya bahwa akhir-akhir ini tuh kamu merasa kalau diri kamu itu salah masuk jurusan. Nah, kalau boleh aku tahu, aku pengen dengar lebih jauh lagi tentang alasan kamu kenapa sih dan apa yang membuat kamu itu merasa ragu dengan jurusan yang kamu pilih sekarang itu. Gimana ya ngomongnya, kayak ngerasa salah jurusan karena kalau awal-awal tuh kan kayak kalau waktu masih semester 1 tuh masih kayak semangat gitu kan, karena kita baru masuk terus baru bertemu sama orang-orang baru juga, jadi masih adalah semangat gitu kan, masih merasa cocok lah karena itu masih awal-awal juga. Terus kalau kesini itu kayak semangatnya kayak menurun gitu loh. Oke, jadi menurun ya. Oke, jadi kamu merasa kalau semangat kamu itu yang awalnya membuncah banget jadi lumayan memudar seperti itu. Dan sekarang kamu merasa kalau kamu itu mulai kehilangan arah ya. Eh, kalau boleh tahu apa sih yang bisa biasanya itu memicu perasaan eh, kalau boleh tahu apa sih yang biasanya memicu perasaan itu, misalnya ketika kamu di kelas atau saat bersama teman gitu? Di kelas sih, apalagi kalau dapat tugas yang super duper susah, terus dapat dosen yang susah juga, apalagi bad mutan tuh, itu yang buat kita jadi kurang semangat ya. Itu sih. Kalau pernah nggak sih kamu ngerasa kalau di kelas disuruh praktik nih, kayak praktik untuk mengajar lah, kan kamu tadi ngambilnya jurusan apa? EGM. PGMI ya. Kamu kan otomatis
pernah ya disuruh untuk praktik mengajar gitu, itu perasaan kamu gimana? Kayak Oke, cocok gak? kalau aku waktu disuruh praktik belajar mengajar itu kayak nggak percaya diri gitu loh, nggak kayak teman-teman. Kalau teman-teman tuh kayak kan, teman-teman aku sih aktif, organisasinya aktif, terus kayak percaya diri, ngomong juga enak gitu kan di hadapan orang-orang. Tapi waktu kalau aku yang ini tuh kayak nggak percaya diri aja gitu, kayak gitu. Oke, perasaan itu tuh sangat valid sih. Memang kadang karena banyak orang juga yang biasanya mengalami hal yang sama seperti yang Siska rasain. Karena kan terkadang ya memang kenyataan itu tuh kayak berbeda loh dengan harapan awal yang kita inginkan gitu kan. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini Siska pernah nggak sih cerita tentang permasalahan Siska ini ke orang lain? Nggak pernah sih kalau sejauh ini. Karena kalau aku sih takutnya dibilang lemah lah, nggak bisa apa namanya, nggak bisa tahu diri sendiri gitu loh. Kayak nggak pernah cerita. Berarti kamu di sini tuh merasa ragu juga ya. Kamu ngerasa eh, kamu ngerasa tertekan gitu nggak bisa cerita bebas ke orang lain. Iya. Itu biasanya jadi beban yang sangat-sangat berat sih memang. Karena kan kita harus memendam sendiri ya. Iya. Terus di satu sisi juga yang dari Siska ceritain tadi, Siska tuh ada loh rasa ingin berkembang, tapi di sisi lain Siska tuh ngerasa bahwa Siska tuh nggak percaya diri gitu. Oke, kalau kalau boleh tahu nih ya, kamu pernah nggak sih ngerasa kalau diri kamu itu ngerasa salah tempat, atau mungkin kamu butuh waktu pendekatan yang lama atau berbeda dari orang lain? Apa ya, kalau salah tempat aku merasa emang salah tempat sih, karena awalnya emang nggak pengen ke situ, tapi karena sesuatu jadi ke situ kan, karena ada sesuatu jadi ke situ. Terus kalau kayak penyesuaian itu, kalau aku lihat teman-teman aku sih kayak mereka cepat loh menyesuaikan sama lingkungannya, kok aku kayak lambat gitu loh, kayak paling lama kok nggak kayak teman-temanku gitu. Jadi ngerasa kalau dari Siska ini kayak susah untuk berkembang gitu ya di Iya. jurusan ini. Kalau boleh aku tahu apa sih jurusan yang Siska inginkan, atau pernah nggak sih Siska tuh ngalamin di pikiran Siska tuh, duh aku nih pengen loh pindah jurusan gitu. Aku pernah sempat pengen pindah waktu ya akhir-akhir ini, karena ngerasa salah jurusan kan. Aku pengennya dari awal itu aku pengennya kesehatan. Aku ngerasa aku fashionnya di situ, tapi karena sesuatu jadi nggak masuk kesehatan. Oke, berarti ada ya rasa ingin memperjuangkan kembali untuk jurusan kesehatan itu. Oke, Siska. Jadi masalah ini tuh mulai terasa lebih kuat lagi di semester ini ya berarti. Ketika kamu mulai berhadapan dengan tugas praktik dan munculnya perbandingan-perbandingan sosial dengan teman-teman kamu seperti itu. Nah, dari cerita yang kamu ungkapkan tadi, mungkin aku bisa merangkumin sedikit ya. Jadi poin-poin dari permasalahan kamu itu ada rasa tidak percaya diri, terus perasaan tertinggal dari teman-teman yang lain, terus keraguan terhadap jurusan kamu sendiri, dan kesulitan adaptasi dengan peran sebagai seorang guru gitu ya. Iya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih karena kamu sudah mau terbuka sejak tadi, dan aku juga sangat-sangat menghargai keberanian kamu untuk membagikan cerita ini. Apalagi kan tadi kamu bilang kalau kamu tuh
nggak pernah lo cerita ke orang lain, itu kan pasti sulit banget kan untuk memulai cerita. Nah, dari hal-hal yang tadi sudah kamu sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang sedang kamu rasakan itu tuh cukup berat gitu kan. Nah, kalau boleh aku tahu, jika kamu diminta menggambarkan satu kata tentang kondisi kamu yang sedang kamu alami sekarang itu, sebagai mahasiswa, kira-kira apa tuh kata yang cocok untuk menggambarkannya? Satu kata ya, Iya. ragu sih. Ragu, oke. Kalau boleh tahu ragunya nih kenapa sih? Ragunya karena ragu dari perkembangan dari teman-temannya juga. Teman-temannya kan udah pada kayak berkembang loh di jurusan ini, terus aku yang ketinggalan, terus ragu karena nggak cocok sama jurusannya juga, karena dari awal bukan keinginanku yang masuk situ. Oke, berarti di sini ada dua alasan ya. Jadi dua-duanya tuh kamu merasa kalau diri kamu tuh kurang cocok lah di jurusan ini, seperti itu. Oke, kalau misalkan aku minta kamu buat ngebayangin kalau kamu itu jadi sosok guru, gimana sih yang ada di bayangan kamu, dan coba kamu bandingkan dengan realitanya yang kamu alami. Kalau bayangan aku sih kayak aku bakal jadi kayak guru-guru yang selama aku kenal, guru-guru yang aku kenal gitu kan, kayak percaya diri, terus kayak pengetahuannya luas. Kalau guru-guru kan pengetahuannya luas gitu kan, semuanya tahu gitu. Tapi setelah pas tahu ternyata kayak gini, kayak turun lapangannya langsung, kayak kecemasan selalu ada ya, setiap orang tuh selalu ada. Tapi waktu pas langsung turun ke lapangan itu kayak nggak percaya diri, kayak nggak, ternyata aku nggak kayak teman-temanku, nggak sebisa itu. Oke, berarti apa yang kamu rasakan tuh nggak sesuai sama yang kamu bayangkan gitu ya. Yang awalnya kamu ngelihat seperti guru-guru kamu yang pede dan memiliki wawasan yang luas, ternyata diri kamu sendiri ini masih dibilang belum mencukupi lah ya untuk jadi guru. Oke, kalau misalkan kamu izinkan, aku ingin ngajak kamu melihat diri kamu yang lebih dalam lagi gitu. Jadi kita tidak akan mencari jawaban yang instan, tapi kita akan coba memahami diri kita sendiri. Oke Siska, tadi kan di awal-awal kamu ada ya bilang kalau kamu itu menggambarkan diri kamu itu dengan kata ragu. Oke, itu kalau boleh aku tahu dan kita lebih dalamin lagi gitu, menurut kamu ragu itu tuh karena apa sih, dan condongnya tuh lebih ke arah mana gitu? Itu tuh lebih ke arah identitas kah, atau tujuan kamu kah, atau mungkin ekspektasi yang kamu inginkan? Kalau ragu kayaknya semuanya ya, kayak campuran dari identitas, tujuan, sama ekspektasi sih. Berarti tiga-tiganya tuh jadi bingung dan ragu gitu. Iya. Ragu ya kan. Oke. Kalau misalkan ya di saat yang sama kamu itu membandingkan diri dengan teman-teman yang sudah terlihat siap dan pasti, itu tuh pasti kamu ngerasa kalau diri kamu tuh makin kehilangan arah. Iya, kayak temen-temen aku kayak makin di sini makin kayak cocok gitu jadi guru. Kayak kalau aku kayak ini bukan
bukan kamu banget gitu. Oke. Oke Siska, jadi mungkin dari aku ada hal sedikit karena setiap orang itu pasti punya waktu dan proses yang berbeda ya Iya. untuk menemukan suatu keyakinan gitu. Bahkan mungkin tidak semua yang kamu lihat, bahwa tadi kan kamu ngeliat kalau teman-teman kamu itu yakinnya tuh wah banget gitu kan, tapi bisa jadi aja mereka tuh di dalam hati mereka tuh ada aja keraguan yang gitu. Jadi yang kamu alami sekarang itu bukan suatu kelemahan, tapi bagian dari proses yang akan menentukan arah hidup kamu ke depannya gitu. Oke, kalau misalkan eh, coba kamu bayangkan kalau kamu bisa melepas semua tekanan-tekanan yang ada di sekitar kamu, seperti ekspektasi dari orang tua mungkin, perbandingan dengan teman-teman, atau ketakutan akan penilaian, apa yang ingin kamu katakan pada diri kamu sendiri hari ini? Apa ya, kalau buat diri aku sendiri kayak namanya proses, gak apa-apa kalau awal-awal kayak gini gitu, yang penting nanti pas akhirnya ada sisi terangnya gitu. Oke, itu kalimat yang sangat-sangat membangun semangat banget ya. Iya. Jadi di sini kamu mengizinkan diri kamu sendiri untuk belajar dan lebih tumbuh lagi gitu, tanpa harus terburu-buru. Karena itu kan tadi kamu itu tuh proses gitu. Iya, namanya proses Iya. kan nggak mungkin langsung instan. Oke, itu kalimat yang datang dari hati kamu banget sih, karena kan itu sebuah harapan ya Iya. dari diri kamu gitu. Itu juga bisa menjadi kekuatan yang bisa membangun semangat kamu nantinya gitu. Oke Siska, tadi kan kamu sudah membayangkan ya kalau kamu akan menjadi guru SD yang ceria, kreatif, dan dekat sama anak-anak gitu. Nah itu sebenarnya bayangan yang positif ya, walaupun di kenyataannya kamu masih perlu menyesuaikan gitu. Nah kalau misalkan sekarang aku minta kamu untuk menutup mata sejenak, setelah itu kamu bayangkan 3 atau 5 tahun ke depan kamu itu akan menjadi sosok pribadi yang seperti apa sih? Kalau saya bayanginnya kayak saya bakal jadi orang yang pemberani, yang nggak cemas akan semua yang akan saya lalui. Terus saya akan jadi guru yang hebat seperti guru-guru yang saya temuin, atau mungkin di bidang yang lain saya akan lebih hebat. Oke, itu keren banget sih. Jadi di sini kamu ada keyakinan, keberanian, dan juga ada bisa memberi manfaat gitu kan buat orang lain. Nah, menurut kamu itu tuh sebuah hal-hal yang penting yang harus kamu wujudkan atau tidak? Kalau menurut saya sih itu penting ya, karena kita hidup juga harus berani dalam mengambil suatu pilihan. Oke, berarti harus benar-benar teguh pendirian Iya, gitu ya. pendirian. Oke, kalau boleh aku ajak kamu membayangkan lagi, seandainya kamu itu seperti sebuah tanaman, kamu sedang berada di mana sekarang? Sedang masa pertumbuhan kah, atau sebuah tanaman yang ragu untuk tumbuh, atau bahkan terhambat karena adanya sesuatu di dekat tanaman kamu ini? Kalau bayangin jadi tumbuhan, apa ya? Kalau aku bayangin jadi tumbuhan sih kayaknya kayak aku tuh berada di kayak pot kecil, terus kayak tumbuhnya masih kecil tapi akarnya itu kayak tumbuh, tapi dia pengen ke tempat yang besar tapi masih kecil atasnya, jadi orang-orang juga bingung mau pindahin apa enggak. Oke, itu
gambaran yang sangat jujur dan kuat banget sih ya, karena mungkin kan kamu memang sedang dalam masa pertumbuhan, tapi mulai merasa juga karena ada keterbatasan oleh lingkungan atau harapan yang belum sepenuhnya cocok dengan diri kamu gitu kan. Kalau kamu punya pot yang lebih besar, seperti apa bentuknya, terus apa yang harus ada di situ agar kamu itu bisa tumbuh lebih bebas lagi? Kalau bayangan saya sih kayak potnya besar, kayak nggak ada perbandingan di antara aku ya, kayak kan kalau di real life itu kan suka dibanding-bandingin kan. Kalau di sebagai tanaman tuh pengennya potnya besar jadi kita luas bebas kemana aja, nggak ada perbandingan dan nggak bikin kita gagal. Oke, jadi benar-benar bebas untuk bertumbuh gitu ya. Iya. Oke, kamu sebenarnya sudah mengenal diri kamu loh. Apa aja sih yang kamu butuhkan di diri kamu sendiri gitu. Nah, bukan berarti kalau kamu itu merasa tidak cocok di jurusan ini, tapi mungkin kamu itu masih perlu cara baru untuk belajar atau bahkan berkembang gitu, tanpa harus merasa ada perbandingan lagi dengan orang lain seperti itu. Kadang kita tuh masih butuh ruang ya untuk menyesuaikan dan bisa tumbuh secara maksimal. Tidak hanya tidak ada yang salah dengan apapun yang kamu pikirkan tadi. Justru karena kamu masih belajar mengenal diri kamu sendiri, itu tuh menjadi sebuah kekuatan loh, bukan sebuah kelemahan seperti itu. Adanya rasa ingin tahu tentang diri kita sendiri aja itu udah wow banget sih, apalagi kan di masa-masa ragu gini. Kalau ragu gini kan kadang kita aja meragukan diri kita sendiri gitu ya, Iya, itu seperti apa sih gitu kan. Oke, oke Siska, dari cerita-cerita kamu yang sebelumnya, kamu itu sudah sangat-sangat jujur dan mulai terbuka sih dengan diri kamu sendiri. Nah itu tuh salah satu tanda bahwa kamu itu sudah benar-benar ada dalam masa tumbuh gitu. Sekarang aku ingin mengajak kamu buat ngebayangin kalau kamu bisa berbicara dengan diri kamu versi masa depan yang mungkin bisa dibilang udah sukses, udah tenang, udah percaya diri dan gak ragu lagi. Apa yang ingin kamu bilang ke sosok versi terbaik kamu itu? Apa ya? Aku bakal bilang ke versiku sebelum sukses itu, nikmatin aja prosesnya. Nah, karena proses pasti ada susahnya, tapi hasilnya pasti wah banget. Oke. Kalau tadi kan dari versi masa depan ke masa lalu. Kalau dari masa lalu ke masa depan nih, ada nggak? Masa lalu ke masa depan. Kalau masa lalu ke masa depan sih kayak Misalkan terima kasih atau apa? kayak terima kasih udah bertahan di titik yang sangat sulit lah ya, sampai hari ini yang bisa sekeren ini. Berarti benar-benar mengucapkan terima kasih kepada diri kamu yang sudah bertahan sampai titik di versi terbaik kamu gitu ya. Oke, kalimat itu sangat-sangat bagus banget, dan itu sangat kuat dan penuh perhatian serta penerimaan ya buat diri kamu sendiri. Nah, kata-kata seperti itu bisa jadi jangkar buat kamu ketika kamu bingung gitu. Jadi kamu udah punya fondasi nih. Kalau misalkan kamu bingung, kamu ingat aja apa yang kamu ungkapkan tadi, dari masa lalu ke masa depan. Begitupun dari masa depan ke masa lalu. Sedangkan tadi kan dari masa depan, kamu versi terbaik kamu
bilang kalau misalkan nikmatin aja prosesnya, karena itu tuh sebuah em, masa-masa yang memang sulit tapi akan berujung indah gitu dalam masanya gitu. Oke, mungkin di sini aku mau mengajak kamu satu lagi, boleh? Oke, jadi di sini aku mau mengajak kamu untuk menulis. Oke, nah jadi di sini kamu itu akan menulis sebuah surat dari diri kamu yang sedang tumbuh ini kepada diri kamu sendiri di masa itu. Oke, ya. Oke, tulisnya bisa bebas aja, bisa dimulai dari untuk diriku yang sedang belajar atau kalimat apapun yang paling mewakili, dan itu nggak perlu terlalu sempurna. Yang penting kata-kata itu tuh jujur aja dari hati kamu. Dari masa sekarang ke masa depan kan. Iya. Jadi kayak sebagai kata-kata penguat lah intinya. Sudah ada gambaran? Sudah. Oke. Sebentar ya, saya ambil kertasnya dulu. Nah, ini kertasnya. Nanti kamu bisa tulis. Sekarang saya tulis ya. Oke. Oke, boleh aku lihat suratnya? Oke. Dari surat yang kamu tulis ini, gimana perasaan kamu? Terus aku kayak lega, udah kayak sedikit beban yang hilang. Kamu juga udah merasa nggak sendiri lagi, Iya, karena kamu punya versi diri kamu yang benar-benar lebih tumbuh lagi gitu ya, iya. lebih baik lagi gitu. Karena udah ngeluapin semuanya, kayak bebannya udah diluapin, jadi kayak ada sekarang udah mulai ada arahnya lagi. Oke. Kamu benar kalau misalkan kamu itu kan sekarang lagi tumbuh ya, kamu tidak perlu mundur, kamu hanya sedang berhenti sejenak sekarang untuk memahami kemana sih langkah sebenarnya yang harus aku ambil gitu. Dan itu tuh bukan sebuah kelemahan, tapi itu tuh merupakan sebuah proses yang nantinya bakal kamu sampai gitu di versi terbaik kamu. Ini kan kamu sudah menuliskan ya dari sekarang untuk masa depan gitu. Dan itu bisa menjadi penyemangat kamu di masa depan.
Kalau misalkan aku mengajak kamu untuk membayangkan satu langkah kecil untuk mengaplikasikan surat kamu ini, kamu mau apa? Mencoba bertahan atau apa? Kalau dari surat ini sih kayaknya bakal coba buat bertahan, jalanin aja dulu saat ini, karena kan emang namanya proses nggak mudah ya untuk kita laluin, jadi jalanin aja dulu sih. Oke, apa itu keputusan bijak sih, jadi nggak perlu terburu-buru, fokus dulu pada satu hal kecil yang bisa kamu lakukan di minggu-minggu ini gitu. Nah, untuk lebih dekat dengan versi dirimu yang sudah kamu tulis ini, kamu ada nggak ungkapan kecil kayak mulai berani untuk bercerita kepada teman kamu atau keluarga mungkin? Kalau sekarang ya, kalau sekarang kayak mungkin aku bisa lah cerita sama temanku yang mungkin yang nggak akan menyebar ke orang lain, yang bakal bisa menjaga rahasia kita gitu. Buat jujur tentang yang aku rasain biar keluarga. Oke, oke Siska, itu merupakan dua langkah kecil yang sangat-sangat membangun sekali sih. Tadi kan langkah pertama yang akan kamu lakukan itu, kamu akan mempercayai dirimu sendiri dan mencoba untuk tetap bertahan gitu kan. Terus langkah yang kedua itu kamu akan mulai sedikit berbagi cerita, terbuka dengan teman-teman kamu dan tidak membandingkan diri kamu lagi. Oke Siska, mungkin sekarang karena waktunya sudah hampir selesai ya, jadi di sini mungkin kita akan tutup sesi konseling untuk hari ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah mau datang ke sini, sudah berani untuk terbuka dan berbagi pengalaman-pengalaman kamu yang mungkin bisa dibilang itu susah untuk diceritakan ke orang lain. Tapi di sini kamu sudah memiliki keberanian untuk mencoba hal itu. Aku mengucapkan terima kasih banget. Aku juga udah terima kasih udah dengerin keluh kesah aku yang tadinya nggak pede buat ceritain ke orang, akhirnya aku bisa lega, terus privasi aku aman. Iya, oke. Sebelum kita tutup, mungkin aku mau menanyakan dulu nih, apa sih yang Siska dapat dari sesi konseling kita kali ini? Oke, dari sebelum kita tutup sesi konseling kita kali ini, Kalau dari sesi konseling hari ini, aku merasa apa ya, hari ini aku mendapatkan banyak pelajaran dari sesi ini karena bisa terbuka ke orang, terus aku bisa menjalani aktivitas lagi seperti aku pertama kali mendapatkan aktivitas ini, terus bisa melihat kayak bisa melihat ke sana yang jauh, apa ya namanya, kayak versi terbaik ya kayak pasti versi terbaik aku udah lagi nunggu di sana, jadi aku bakal lebih semangat lagi sih. Oke, itu sebuah kesimpulan yang keren banget sih. Terima kasih ya sudah benar-benar mau untuk mengenali diri kamu sendiri, sudah sayang dengan diri kamu dan
Terima kasih juga karena kamu sudah mulai bangkit kembali untuk mengejar versi terbaik kamu di depan sana. Mungkin kedepannya jika ada yang masih kamu ingin ceritakan, bisa kabarin lagi aja ya. Bisa calling ya. Iya, bisa calling aja gitu. Oke, mungkin abis ini kamu ada acara lain atau gimana? Kalau Kamu langsung acara pulang? sini nggak ada acara sih, mungkin langsung pulang istirahat. Oke, terima kasih ya atas waktu yang sudah kamu luangkan. Oke, makasih ya. Makasih juga.